Assalamualaikum sahabat tani, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan mereview ya pertumbuhan atau perkembangan anggur pada masa vegetatif yang kita tanam di grounding di lahan terbuka ya. Di depan kita ini sudah ada anggur varian Everest yang kita tanam pada 9 Agustus ya 2024. Ini kurang lebih 7 minggu setelah kita pindah tanam. Ditanam awal ini bibitnya berukuran 30 cm. Jadi untuk cara pembentukannya sudah ada di video saya sebelumnya ya, pembentukan awalnya, dimana kita lakukan pembentukan cabang sekunder di 70 cm seperti ini ya. Nah, jadi di usia 7 minggu ini alhamdulillah cabang tersier yang kita bentuk sudah ada seperti ini. Ini cabang tersier dari tunas air ya. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, nanti sekitar 11 cabang tersier ya yang kita bentuk dari tunas air. Nah, kalau untuk pemupukan sudah ada di video-video saya sebelumnya ya, masalah pemupukan ya, pupuk generatif. Kita bisa menggunakan pupuk apa saja, yang penting kandungannya itu nitrogen, fosfor ya, dan magnesium mungkin. Jadi pupuk kimia saya selingi dengan pupuk air lindi ya, organik, yang kita buat dari limbah dapur. Kita jemur 1 bulan. Di video sebelumnya sudah ada saya sampaikan tentang pemupukan. Jadi dalam fase vegetatif seperti ini saya, kalau untuk pemupukan itu menggunakan 2 pupuk kimia dan organik ya. Nah, kalau untuk perawatannya ini rutinnya seperti fungisida dan insektisida. Jadi untuk penggunaannya setiap pada awal tanam seperti ini saya pasti menggunakan rata-rata 1 ml insektisida atau 1 gram fungisida, itu dicampur untuk 1 liter air ya. Jadi selalu dosis rendah saya awali supaya untuk mengurangi dan mengantisipasi residu atau hama itu kebal terhadap penyakit ya. Hama dan jamurnya kita antisipasi supaya tidak cepat kebal terhadap fungisida dan insektisida. Nah, jadi perawatan saya di sini dan di ground ini, saya untuk masa vegetatif itu selalu berfokus pada media tanam ya. Jadi saya selalu berfokus pada media tanam. Jadi sebelum pindah tanam itu saya selalu mempersiapkan terlebih dahulu media tanam seperti apa. Jadi saya gali lubang ukuran 50 cm persegi, lalu saya taburkan kapur dolomit di bawahnya secara merata, baru kita masukkan media-media organik dan media tanam yang sudah kita siapkan ya. Yang penting media tanamnya poros, kalau bisa semakin banyak organiknya. Jadi untuk campuran tanah dengan media tanam campuran organik itu lebih banyak organiknya. Jadi untuk jangka panjangnya media tanam kita ini akan sangat mendukung untuk perkembangan akar ya dan pertumbuhan batang daunnya. Jadi kalau untuk pertumbuhan itu selalulah fokus pada media tanam. Jadi media tanam itu sangat menentukan bagaimana perkembangan tanaman kita ke depannya ya, terutama pada masa vegetatif. Kalau untuk fase generatif itu biasanya kan kita bisa melakukan pemupukan ya sesuai dengan kebutuhannya, biasanya tidak begitu sulit. Tapi kalau masa vegetatif untuk media tanam itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Jadi dimana kita awal kita pindah tanam, kita harus merangsang pertumbuhan akarnya. Setelah akarnya berkembang, tentu batang itu akan menyerap nutrisi dari media tanam yang nyaman tadi untuk menunjang proses pertumbuhan vegetatif pada batang, daun ya, pucuk-pucuk mudanya ya. Jadi itu tips yang pertama dari awal ketika Anda menanam. Jangan melangkahi media tanam, jangan di skip. Jadi benar-benar kita persiapkan media tanam yang benar-benar nyaman bagi tanaman kita ke depannya. Nah, selanjutnya kita kontrol ya, seperti kalau musim hujan seperti ini, biasanya penaburan kapur dolomit saya rutin ya seperti itu. Lalu untuk kohe itu biasanya kalau memang dia kohe yang kita ambil dari kandang, meskipun sudah kita fermentasi, lebih baik kita jadikan sebagai topping saja ya. Jadi tidak kita campurkan pada media tanam, walaupun mau dicampur mungkin ya perbandingannya sedikit untuk kohenya ya. Nah,
setelah dia tanamnya siap seperti itu kan, kita bisa pindah tanam. Nah, untuk perawatan setelah dia tumbuh seperti ini, kita perhatikan pada batang primer ya, atau batang utamanya dari bawah ini daun-daun ini hanya kita batasi saja, jadi tidak kita buang, tidak kita habiskan. Jadi biarkan selama mungkin, bila perlu sampai dia rontok sendirinya, kecuali kalau memang dia terserang hama ya, sumpah terserang jamur atau trip yang sudah sangat parah ya, mungkin opsinya bisa kita buang, kita bersihkan saja. Jadi kalau untuk masa generatif seperti ini, daun ini pada cabang-cabang ini sangat membantu ya dalam proses pembesaran batang utamanya seperti ini. Ini akan sangat membantu, karena kalau kita perhatikan kadang kalau digundulkan, ya kita habiskan batang daun-daun ini biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan kita biarkan daunnya seperti ini untuk pembesaran batangnya nanti. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih tips-tips dalam merawat anggur pada masa vegetatif ya, pada masa pertumbuhan atau pembentukan batang. Nah, kalau untuk masalah sistem percabangan itu sudah ada di video saya sebelumnya, itu cabang sistem tralis ya, tralis pagar seperti ini. Jadi itu baru kita ujung daripada tersiernya baru kita gunting sekitar 3-4 hari yang lalu ya. Nah, jadi sudah kita gunting ujungnya. Harapannya ini tersier ini tadi yang dari tunas air yang sudah kita rawat, mudah-mudahan akan lebih cepat pertumbuhannya ketika sudah gunting. Ini 2 bulan kita sudah separuh lebih ya dari cabang tersier kita sudah siapkan. Nah, ketika sudah seperti ini ya ada beberapa opsi ya, bisa kita epsil break. Kalau untuk memeratakannya, kalau mau kita ratakan pertumbuhannya, bisa kita epsil break di ujung-ujungnya seperti ini. Nah, kalau mau kita biarkan juga nggak apa-apa, itu pengangguran itu bebas, jadi tidak ada patokan harus seperti ini. Jadi sesuai minat kita, sesuai kemampuan kita ya. Untuk rambatannya pun ya seperti ini, bisa sederhana dari bambu menggunakan tali ya, kita rambatkan tetap bisa rapi seperti ini, tidak harus menggunakan rambatan yang mengeluarkan modal cukup tinggi. Nah, ini selanjutnya kalau sudah seperti ini, biasanya memang yang paling efektif itu membatasi ya, epsil break tunas-tunas air pada ketiak daun seperti ini. Jadi kita tinggalkan 1 daun untuk tunas airnya ya, kita tinggalkan 1 daun seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita epsil break di sini ataupun di mana, atau 30 cm, banyak teori itu yang bisa kita contoh ya dalam pembentukan percabangan. Tapi kalau saya biasanya saya biarkan dulu. Nah, nanti kalau sudah sampai full di sana baru saya lakukan epsil break. Nah, ini percabangannya dari Nepres. Alhamdulillah ini untuk percabangannya tersiernya cukup baik ya pertumbuhannya. Tunas-tunasnya aktif semua. Nah, ini baru kita gunting kemarin, baru kita potong ujung daripada tersiernya ya. Ini sebelahnya lagi ada anggur Epres juga sama. Jarak ini antara dengan yang itu sekitar 2 meter ya. Jadi dari bambu yang sebelah sana ke tiang bambu ini, ke tiang bambu itu kurang lebih 4 meter, jadi 2 meter. Nah, ini Aparian Epres juga sama, 9 Agustus kita tanam. Ini calon-calon tersiernya ya, memang tidak rata, tapi nanti kan setelah kita membatasi sekunder ini, kita batasi, baru nanti kita membutuhkan tersier. Seperti kalau sekarang ini ya kita sebatas merawat saja, jadi kita merapikan saja supaya dia rapi. Nanti baru kita pembentukan tersier, kita serempakkan tumbuhannya ya, di grounding ya, tanpa naungan. Oke, sekian dulu. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman atau bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Salam pertanian, salam kuku hitam.